Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina min al-batil qutama min kulli sur. Anallahu tabasyah bi rahmatihi wal maghfirati wa syekhana wa wadina wa ajina wa ajina qarabatina. Sallallahu alaihi wa kitab al-imam Suyuti syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi ya Allah tamim lana bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita merasakan nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Dalam kita sedar ataupun tak sedar, Allah tetap anugerahkan nikmatnya kepada kita. Allah tetap gerakkan, denyutkan jantung kita, dan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun dalam keadaan kita mungkin rasa lenguh, lelah dan letih, tetap dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah semata-mata karena kehendak daripada Allah, agar Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita juga untuk dapat melaksanakan petunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan, salah satu daripada bulan mulia, bulan haram, bulan Rajab Al-Mudhar. Para ulama memperumpamakan seperti yang diperumpamakan oleh salah seorang ulama bekas mufti Saudi Arabia pada satu ketika dahulu, itu Syekh Zaini Dahlan. Beliau di antara ulama yang memperumpamakan, yang menyebutkan bahwa di antara perumpamaannya adalah bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menyemai tanaman. Menyemai dalam arti kata menyemai kebaikan. Dan nanti bulan Syaban adalah bulan kita merawat tanaman, merawat kebaikan yang telah kita semai di bulan Rajab. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita menuai kebaikan, menuai tanaman. Itu ibarat perumpamaan yang sangat indah dan cukup cantik. Kenapa? Sebab di bulan Rajab ini kita digalakkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita nanti di dalam bulan Ramadan, apakah bulan Ramadan kita akan berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ditunjukkan oleh apa persiapan kita daripada bulan Rajab sekarang. Kalau bulan Ramadan yang akan datang ini, kita perasaan kita sama aja seperti dahulu tahun lepas, itu berarti persiapan kita di bulan Rajab ini ya seperti tahun lepas juga. Tak ada perasaan kita bahwa ini bulan mulia, ini bulan agung, kita kena banyakkan kebaikan. Perasaan kita biasa-biasa saja. Maka niscaya di bulan Ramadan pun kita akan menyambut Ramadan juga macam tu, macam dahulu. Tarawih, baca Quran. Selesai Ramadan kita berhari raya.
hidup macam seperti biasa, tetapi perasaan kita tak meningkat. Pengabdian, ketakutan, ketawaduan, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini yang dikatakan oleh para ulama, di antara madrasah Ramadan itu adalah madrasah. Maka orang-orang yang memasuki Ramadan, maka tentu selepasnya itu apa hasil yang didapati? Adakah perasaan dia makin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin mengingati Rasulullah SAW, ataupun macam dahulu juga biasa-biasa? Maka tentuan rahimakumullah, kita masih ada waktu untuk kita buat persiapan. Agungkan bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan. Maka juga Syekh Zaini Dahlan, beliau mengatakan, bulan Rajab ini adalah diibaratkan seperti bulan yang tuli, bulan yang peka, sehingga para malaikat tidak mendengar keburukan-keburukan atau maksiat, sehingga mereka tak menulis, mencatat amal-amal maksiat manusia yang beriman tentunya. Apakah maksudnya malaikat kalau ada orang maksiat di bulan Rajab ini tak ditulis? Bukan macam itu. Karena dahulu ketika kita tahu sejarahnya, bahwa di bulan Rajab ini, kalau tiba saja bulan Rajab, di mana perompak dan menyamun, sementara waktu mereka menggantung pedang, tak menyamun, tak merompak di bulan Rajab. Padahal mereka hari-hari merompak, hari-hari menyamun, hari-hari melakukan maksiat dan dosa-dosa, dosa besar. Tetapi walau macam tu keadaannya, mereka ada iman juga, takut melanggar di bulan haram. Sebab mereka tahu di bulan haram ini, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini bulan dilarang memulai peperangan kecuali diserang. Maka membela diri itu adalah satu kemestian, tetapi untuk memulai peperangan dilarang. Apatah lagi sampai mereka merampok. Maka dosa maksiat di bulan Rajab besar dosanya, sebab dia adalah bulan mulia, bulan agung. Seperti itulah kalau orang buat kebaikan di bulan Rajab ini, tentu ganjaran pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kita sambut Ramadan, kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tambah baca Quran, tambah salawat, tahmid, tahlil dan takbir. Mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Kita akan rasakan, orang memang tak rasakan, kita sendiri yang rasakan. Kalau nanti di bulan Ramadan kita lemah dalam melaksanakan ibadah puasa, tak semangat melaksanakan salat tarawih, juga tak semangat untuk mempertingkatkan amal ubudiyah di bulan Ramadan, maka kita pastikan berarti kita ada kesilapan di bulan Rajab ini. Maka itu betul yang dikatakan oleh para ulama, benih yang disemai dengan betul-betul ditanam kemudian dirawat, itu yang hasilnya akan memuaskan. Kalau kita asal campak macam tu ya, tak urus nanti berbuah, kita tuai, kita panen, tak lantaklah. Hasil pun Ramadan macam tu juga. Kita akan keluar Ramadan, tak ada kesan pun dalam diri kita. Keimanan kita tidak meningkat, pengetahuan kita, kedekatan kita, ketundukan kita, khusyuan kita ibadah kepada Allah pun juga tak meningkat. Maka tuan-tuan rahimakumullah, sama-sama kita saling mengingatkan betapa agung dan hebatnya bulan Rajab ini untuk kita pertingkatkan amal ubudiyah. Banyak-banyak kita istighfar, kita akan rasakan semangat nanti di bulan Ramadan. Kalau orang biasa kalau bulan Ramadan cari mana salat tarawih yang 23, yang dengan 1 juzuk Quran, ataupun yang 8. Orang cari mana yang 8, kita cari mana yang 23. Sebab kita nak banyak beribadah. Sebab kalau kita buat 23 berseorangan, tahulah seperti hadis Nabi SAW, serigala itu akan menyerang kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Tak berani mendekati kambing yang bersama dengan kumpulannya. Kalau kita salat tarawih seorang-seorang boleh saja, tapi semangat kita mudah
hilang. Tapi kalau dengan berjamaah, maka kita akan semangat. Dan kita tingkatkan baca Quran kita, salawat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, hadis riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang ke-26, mal'unun man darra mu'minan au makarabihi. Terlaknat sesiapa yang memudaratkan atau memperdayakan orang mukmin. Riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi selain daripada dosa yang didapatkan orang yang melakukan kemudaratan kepada orang beriman, itu ternyata juga dapat laknat daripada Allah. Kalau Allah melaknat seseorang dengan sebab, contoh misalkan dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, Allah melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita dan seorang wanita yang menyerupai lelaki. Dilaknat. Apatah lagi berubah daripada lelaki ke perempuan, perempuan ke lelaki. Menyerupai saja tingkah laku perangai itu menunjukkan akan laknat Allah. Tak terkecuali, minta maaf, dalam istilah mungkin lakonan, gurauan. Maka na'udzubillah min zalik. Ya, kadang-kadang profesionalisme lakonan, pelakon itu memang dituntutnya. Kalau jadi manusia yang antagonis, yang paling jahat, dia boleh berperangai seperti Fir'aun. Tapi kalau dia nak jadi orang yang baik dalam lakonan, dia boleh seperti Nabi. Itulah pelakon. Maka ketika mereka melakonkan juga tentang pondan dan seumpamanya, mereka akan buat secara totaliti. Tetapi ingat tuan-tuan rahimakumullah, laknat Nabi ini tak terkecuali mau yang berlakon, mau yang bergurau. Maka tu tuan-tuan, mudah-mudahan kita, kalaulah pernah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima taubat kita. Sebab laknat ini kalau dengan bahasa kedudukan dia di atas daripada dosa. Dosa dah memang dosa maksiat, tapi kalau tambah laknat daripada Allah tu memang berat. Laknat itu dikutuk. Kalau bahasa kita tu, kalau kita lah dimaki hamun. Orang salah kita katakan kamu salah, itu masih oke lagi. Tapi kalau dengan salah ditambah dengan maki hamun, itu rasanya ditampar, dipukul, disepak, mungkin itu ringan berbanding daripada ketika kita dikutuk, dimaki itu. Bekas kesan itu di hati itu lama untuk menghilangkan. Maka ibaratkan laknat daripada Allah itu seperti itu. Syaitan laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah, dikutuk sampai bila-bila pun. Maka syaitan hendak melepaskan diri daripada kutukan laknat Allah. Dia gunakan bahasa minta dia ditangguhkan umurnya sampai hari dibangkitkan. Sampai hari dibangkitkan, yang maknanya sampai hari dibangkitkan, dia tak merasakan kematian. Maknanya sampai hari kebangkitan dahlah selesai. Nak siksa, mati terus. Itu keinginan syaitan. Allah kata tidak, kamu diberi masa sampai bila dikehendaki. Maka tu ketika manusia, alam bumi ini hancur, syaitan pun juga akan binasa. Ketika dibangkitkan, maka syaitan dah tahu ponisnya, tak perlu ditanya lagi apa kebaikan yang tadi buat, tak ada. Kalau dengan bahasa, tak ada hisab untuk dia.
Tak ada hisab untuk syaitan. Apa yang nak dihisab? Yang dihisab kalau orang ada buat baik, ada buat salah. Syaitan setelah dia ingkar, kafir kepada Allah, kebaikan-kebaikannya dah runtuh habis. Maka tuan-tuan rahimakumullah, tetap seperti yang pernah kita ingatkan sebelum-sebelumnya, syaitan paling anti, tak mau melihat kita berjaya dalam setiap kebaikan. Kalau dia terpaksa menyerah karena manusia tak boleh dihalang melakukan kebaikan, dia nak kalau dia buat kebaikan pun kebaikan yang acak-acak. Asalkan orang tu buat kebaikan tak sempurna, cukup dah. Daripada dia buat kebaikan dengan sempurna, maka dapat pahala besar dan disebut oleh Allah di kalangan para malaikat, dibanggakan oleh Allah manusia yang buat kebaikan. Para syaitan, abalis, iblis tak suka, maka dia berusaha untuk menggagalkan apa yang kita buat itu. Maka tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Perangkap daripada alat telekomunikasi kita, gadget kita juga boleh menjadi penghalang kita untuk mengisi, untuk memuliakan bulan Rajab ini. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi SAW, terlaknat sesiapa yang memudaratkan apapun bentuk mudarat, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, apatah lagi dengan status yang kita tulis yang dapat menyakiti orang. Memang kita sengaja nak singgung, orang pun tersinggung. Kita tak tahu yang dia buat itu adalah mungkin kita salah informasi, kita sebarkan. Orang pun akhirnya jadi dimaki, dikritik oleh semua orang. Akhirnya apa yang kita dapatkan, kita telah memudaratkan orang lain dengan tulisan kita, dengan jari-jari kita. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kita berhati-hati, berwaspada dalam dalam gadget, dalam telekomunikasi yang kita pegang, yang kita bawa, supaya kita tidak termasuk dalam senarai orang yang terlaknat, membuat madarat jiwa, raga, perasaan orang lain. Hadis yang ke-27, la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayul malakah wa awalu may yadkhulu jannata al mamluku idza ata Allah wa ata'a sayyidahu. Riwayat Imam Ahmad. Tidak akan masuk syurga orang yang bakhil. Na'udzubillah. Kita keding, saya tak bakhil Ustaz, saya ini pemurah. Nabi ada sebut, kalau namaku disebut kata Nabi, tak berselawat kepadaku, itulah orang yang paling bakhil. Kita tak merasa tak bakhil, tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kita tak berselawat, itu kata Nabi orang yang paling bakhil. Kalau kita termasuk di sini, kalau bakhil harta, bakhil, kedekut. Tapi kalau nama Nabi disebut tak berselawat, Nabi yang sebut, itu yang paling atau raja bakhil. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan ketika mana nama Nabi disebut, kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Takut kita tuan-tuan. Nah, di sini tidak masuk surga orang yang bakhil, dan juga tidak akan masuk surga orang yang menipu. Sekarang ni scammer tu tak tahulah, hari-hari dapat di Telegram, polo ini, betul lagi yang selalu saya dapat. Tak macam mana tu, mungkin kawan kita kena hack kat Telegram dia sebut klaim duit apalah elon kerajaan sekian-sekian, tiap-tiap hari dapat. Maka saya tanya tadi, ada calon JJK di Jalan Kebun, saya tanya cikgu lah, baik kepada cikgu, betul ke? Apa Ustaz?
Tak tahu Ustaz, tiba-tiba terkirim sendiri kita ke Ustaz. Katanya berarti Telegram Tuhan tu kena hack, tapi dia boleh pakai, orang lain pun boleh pakai. Teruk juga macam tu. Na'udzubillah min zalik. Maka tu berhati-hati. Scammer ni wallah alam, dia beragama ke tidak. Kalau dia beragama, itulah tadi, orang Islam yang tak berapa ambil peduli dengan agama, penipuan dia buat. Solat pun kadang-kadang juga, tapi solat tentulah solat yang ada problem, solat yang tak mencegah dia daripada melakukan maksiat. Menipu ni, Allahu Akbar, sangat besar. Awal-awal Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi kan kena tipu oleh iblis. Maka tu dikatakan tuan-tuan, Nabi Adam itu tidak pernah mendengar bahwa, maka tu kenapa kalau kita tanya tu, kenapa Nabi boleh percaya, Nabi Adam boleh percaya kepada iblis? Karena kalau kita fikir, betul juga ya, seorang Nabi, beliau adalah maksum, kemudian tak, kalau bahasa kita tu tabayun kepada Allah. Tanya lu kepada Allah, betul ke ni? Allah larang jangan dekat buah khuldi. Ini bukan setakat dekat, dimakan. Kenapa? Baru kita pikir, oh ternyata tuan-tuan rahimakumullah, kenapa Nabi Allah Adam boleh terpedaya? Sebab Nabi Allah Adam itu adalah seorang Nabi yang mana dia tak pernah mendengar nama Allah digunakan untuk bersumpah, untuk menipu. Kenapa kata iblis? Wallahi, demi Allah, kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Ini yang memakainya, bahasa kita tuh kawan lama, pernah sama-sama makan, pernah sama-sama. Dia tahulah, dia pendahulu. Iblis lebih dulu daripada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam tuh tak terpikir, tak terbayangkan bahwa berlaku ada nama Allah digunakan untuk menipu. Tak ada cerita dan boleh berlaku. Maka tu beliau percaya, beliau terima bahwa kamu kena makan pokok tu, namanya saja buah khuldi, pokok kekal. Kalau kamu makan, kamu akan kekal. Tapi kalau kamu tak, kamu akan keluar daripada surga seperti aku. Dia bersumpah demi Allah. Nabi Allah Adam tak fikir lagi, ini dah bawa nama Allah, memang sah kalau macam ni, berarti betul adanya. Maka Nabi Allah Adam pun dengan Sayyidatina Hawa pergi ambil dan makan. Nah, baru selepas itu dia turun ke bumi. Sebab kalau kita fikir Nabi boleh percaya dengan tipu daya iblis, apakah Nabi Adam tak tabayun, tak tanya, ya Allah, ni iblis cakap macam ni, sedangkan kau larang. Kalau kita fikir kat situ, macam kita akan pertikaikan apa bahasa kita tu, skenario yang Allah buat. Kalau kita gunakan bahasa agak kasar, skenario. Ternyata di situ ceritanya adalah bahwa tak ada makhluk pada saat itu yang boleh menggunakan nama Allah. Tak ada penipuan masa itu, penipuan tak. Maka tu ketika dia membawa, wallahi, akhirnya Nabi Allah Adam terperangkap. Sebab beliau tak terfikir bahwa ada nama Tuhan, nama Allah digunakan untuk menipu. Maka tu kenapa dosa menipu besar dosanya, terlaknat, na'udzubillah min zalik. Jadi bukan hanya dapat dosa, tapi laknat, kutukan daripada Allah. Lain halnya kalau penipuan berantai. Penipuan berantai, yang pertama, si A katakan dia punya owner syarikat penipuan, dia tipu orang lain. Orang lain bawa orang lain, saling tipu menipu. Nah, yang kedua ni tak merasa kalau dia ditipu. Yang ketiga pun tak merasa. Lain halnya kalau macam tu. Tapi setelah dia tahu, kena bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka itulah para ulama-ulama
ahli tasawuf minta maaf. Kita sama-sama aja untuk berkongsi, untuk kita sama-sama memperbaiki diri dan muhasabah diri. Takut kita, apa yang kita buat selama ini mengabdikan diri kepada Allah. Kita takut pada Allah di saat memang saat itu kita malu nak buat maksiat sebab orang nampak. Tetapi manakala kita berseorangan, kita terpikir nak try, tak ada orang nampak, tak apalah, biasa aja nih. Ini juga termasuk di antara penipuan. Yang ditipu, apakah Allah akan tertipu? Tidak. Maka tuan-tuan rahimakumullah, bentuk penipuan ini ada menipu harta, menipu diri sendiri. Tak mungkin kita menipu Allah. Setiap kelakuan penipuan yang kita lakukan, baik dalam bentuk memperdaya orang lain, memperdaya siapa, tetap sebenarnya kita menzalimi diri kita. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada hal-hal yang merujuk atau yang termasuk dalam penipuan. Jadi kita tunjukkan yang terbaik, tapi hati kita na'udzubillah, hati seseorang itu busuk. Kalau di hadapan kita, Masya Allah, kalau kita salaman, dia peluk cium kita, dia cium tangan kita, tapi di belakang dia memaki. Kan itu nak menipu juga, walaupun tak menipu harta. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kita minta ampun, taubat kepada Allah kalau kita terbabit dengan hal-hal yang menipu ini. Maka tu ada 3 saja tempat penipuan yang dibenarkan. Bahasa menipu lah yang dibenarkan, tanya 3. Dalam siasat perang, 1 tu dibenarkan. Maka tu dalam hadis sahih disebutkan al-harbu khuda'ah, peperangan itu ada tipu daya. Maka melakukan tipu daya, siasat perang untuk mengalahkan musuh dalam peperangan dibenarkan dalam syarak. Yang kedua, kata-kata suami kepada istri, kata-kata istri kepada suami untuk menggembirakan pasangannya, ini dimaafkan oleh Allah. Ya penipuan, tapi tipuan yang tak berdosa. Kadang-kadang orang sebut tipu sunnah kata. Selain daripada, kemudian yang ketiga untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih, mendamaikan mereka dengan cara kita menipu. Masa menipu lah, kita tahu dia berselisih. Misal contoh Haji B dan Haji E misalkan. Kita Haji C, kita C kata, Haji B, tadi ada dapat salam daripada Haji E tu. Padahal kita tahu Haji E dan Haji B ni dah lama dah tak bertegur sapa. Kalau dengan bahasa, dengan nama salah saja nak menyampah dengan, tapi kita sampaikan salam, sudah datang ke rumah. Lepas tu kita bagi tahu dengan Haji A pula, Haji E, saya dengar Haji B nak datang ke rumah, nak jumpa Haji. Kita ngamkan cakap kita tu, takut nanti kalau kita cakap dengan seorangnya, tak dengan seorang nanti datang, bukan lebih baik bergaduh lagi. Kita bagi tahu Haji B suruh datang ke rumah, nak minta maaf. Kita bercakap dengan Haji B, Haji E datang ke rumah, nak minta maaf, jamnya sekian. Haji B tunggu, Haji E datang. Kita pun datang. Jadi karena lama tak bertegur sapa. Mungkin ada di antara salah satu daripada mereka ini nak bertegur sapa, tapi malu nak memulakan minta maaf tu. Rasa berat mulut nak mengatakan maaf. Maka tuan-tuan rahimakumullah, itu yang dibenarkan. 3 nih. Selain daripada itu tetap dosa. Di 3 tempat kita dibenarkan bahasa kita tu berbohong. Untuk mendamaikan yang bertelingkah, yang berbala, untuk mengembirakan pasangan hidup kita, dan dalam peperangan. Jangan dipanjang-panjangkan nanti itu. Maksudnya perang pun boleh Ustaz. Perang dalam argumentasi, pergaduhan. Saya tak kata macam tu. Takut nanti digunakan pula nak kalahkan musuh itu, digunakan hujah dengan hadis yang lemah, hadis yang doib, hadis maudu. Tak apa untuk menang. Sebab ini perang pemikiran. Tak. Jangan ke situ nanti arahnya. Tidak.
Kalau dalam itu salah, betul tak boleh. Itu. Ini perang hakikat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga yang tidak akan masuk surga adalah si pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Yang pengkhianat, yang tidak amanah terhadap amanah apa yang diberikan kepadanya. Dan tidak juga masuk surga orang yang mempunyai akhlak perangai buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dikatakan tak masuk surga ni, Allahu Akbar. Kita tak tahulah apakah para ulama maksud ini adalah tak masuk surga dalam arti kata tak masuk dalam kumpulan orang-orang pertama. Ada hadis Nabi dikatakan tidak masuk, ada hadis yang seumpama ini, tak masuk surga bersama awalun, orang-orang yang pertama. Maksudnya dia kena azab dulu, dia akan disiksa dulu sampai bersih baru masuk surga. Itu takwil para ulama. Nah, hadis ini apakah seperti itu? Maka kalau kita mengambil sebab apa? Dosa yang tidak diampunkan Allah itu hanya syirik saja. Berarti hadis ini pun masuk dalam dosa yang di bawah syirik. Maknanya ada kemungkinan diampunkan. Tapi kita tak mau ambil supaya menjadi jalan kita untuk menipu, berkhianat. Tak mau. Sebab dia bukan syirik. Tadi apa tadi? Memudarat apa? Bakhil, menipu, khianat, akhlak buruk. Ini kan semuanya di bawah syirik. Berarti maknanya kalau di bawah syirik ada kemungkinan Allah akan mengampunkan dosa orang yang melakukannya. Artinya macam mana maksudnya tak masuk surga tadi itu? Tak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk, yang artinya tak selamat daripada siksa neraka. Dia kena dibersihkan dulu di neraka. Tuan-tuan rahimakumullah, jangan menjadi legitimasi, menjadi alasan kita untuk berbuat maksiat. Sebab dahsyatnya siksa neraka itu luar biasa. Sering kita sebutkan, kalau seandainya ada orang diberikan oleh Allah nikmat 1000 tahun, umur 1000 tahun, nikmat 1000 tahun, tak pernah sedetik pun dia merasakan yang namanya penderitaan. Kiamat tiba, dia dijilat oleh neraka, hanya dijilat set. Contoh saja. Allah tanya pada dia, pernahkah kamu rasakan nikmat? Dia akan menjawab, tidak pernah. Hilang nikmat 1000 tahun tu hanya satu jilatan api neraka. Punya panas. Apatah lagi sampai menjadi penghuni beberapa masa kita tu bermukim di neraka. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita dan jiran tetangga kita. Kemudian seawal-awal orang yang masuk ke syurga ialah seorang hamba. Hamba ini hamba secara hamba tulen, hamba sahaya. Hamba sahaya yang mana sekiranya hamba tadi itu mentaati Allah dan mentaati tuannya. Sampai seperti itu penghargaan. Maka tuan-tuan rahimakumullah, alhamdulillah, Islam memang pernah membolehkan ataupun menghambakan seseorang dahulu. Tetapi kata para ulama, yang menyebabkan seseorang jadi hamba itu satu je. Penyebab seseorang menjadi hamba itu satu, peperangan. Apabila dia kalah perang, maka dia akan ditawan jadi hamba. Betul ya? Orang non-muslim, kafir, kemudian akan diperjualbelikan. Islam pun akan perjualbelikan kalau dia memang hamba, kecuali dibebaskan. Tetapi membebaskan hamba saya ada 2, 3, 4 cara. Ada orang menzihar istri, kiparatnya bebaskan hamba saya. Katakan dia tak ada hamba saya,
Katalah dia menzihar. Menzihar itu menyerupakan istri dengan bagian tubuh ibu kandungnya. Ibu kandung si lelaki. Tapi kalau perempuan mengatakan tak berlaku apa. Kalau perempuan mengatakan kepada suami, abang, saya tengok abang nih, belakang abang nih macam ayah aku. Tak jadi apa-apa kalau istri yang mengatakannya. Istri kata, abang saya talak 10. Tak jatuh talak, tak berpengaruh. Tapi jangan suami yang melakukannya. Dipegang tangan istrinya kan, yang tengok tangan awak ni macam tangan mak aku lah. Dia punya mungkin dia kan sering salaman tengok. Berarti dia hendak menzihar istri. Haram dia bergaul dengan istri kecuali dia membebaskan hamba saya. Tu zihar. Tu di masyarakat tu tak tahulah. Dikata tak tengok awak ni jalan macam mak lah, macam mak aku. Kalau jalan mungkin tak masalah. Ni memperumpamakan bagian tubuh istri. Tu menzihar. Tapi orang kita kadang-kadang dia kata itu dia buat selamba aja. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Tu menzihar, menyerupakan bagian tubuh istri dengan mahram kita. Maka istri itu jadi tak boleh digauli kecuali bebaskan hamba saya. Ataupun nanti memberi makan 60 fakir miskin, ataupun berpuasa 10 hari misalkan. Karena kan dilakukan. Kalau tak boleh berkumpul. Nah, katalah tadi yang menzihar istrinya, tak ada hamba saya. Zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang tak mungkin. Hanya bukan itu, akhirnya macam mana? Yaitu pilihan memberi makan fakir miskin dan puasa berapa 3 hari 10 hari. Nah, jadi tuan-tuan rahimakumullah, ini yang dimaksudkan kalau seseorang hamba taat pada Allah, hamba saya betul-betul, dan taat kepada tuannya. Agama ternyata iktiraf kehambaan itu. Cuma itu yang tadi kita sebutkan. Memang satu cara seorang itu akan jatuh jadi hamba saya. Nauzubillah. Katakanlah perang Islam dengan non-muslim, perang dunia misalkan. Kalah orang Islam, ditawan, dia akan jadi hamba kepada si kafir, nauzubillah. Macam itu juga sebaliknya. Mereka yang kalah kita akan tawan, kita boleh jadikan mereka hamba. Adapun penghapusan perhambaan daripada badan itu, yaitu diakui juga. Maka itu dikatakan, adakah mungkin dunia perhambaan nanti akan datang? Kata para ulama, mungkin akan terjadi kalau umat Islam berperang. Nah, bukan itu yang kita nak sebutkan. Jadi tuan-tuan, tadi membebaskan hamba saya kerana menzihar istri, membebaskan hamba saya kenapa? Sebab melakukan berhubungan di bulan suci Ramadan dengan pasangannya. Itu bebaskan hamba saya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, banyak di antara perkara-perkara yang menyebabkan seorang jadi terbebas, membebaskan hamba saya. Kemudian juga kalau melakukan pembunuhan, kan? Melakukan pembunuhan di antaranya sudah dimaafkan oleh keluarga, dia akan membebaskan hamba saya. Oke, kita tak panjangkan situ. Cuma yang kita maksudkan adalah kalau seorang hamba saja yang taat pada Allah, hamba saya, dan dia taat pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada tuannya, taat pada Tuhan, dia termasuk orang yang awal-awal masuk surga. Tapi apakah masuk surga nanti itu dia akan jadi hamba saya? Tidak lagi. Hamba satu berlaku di dunia saya. Dan masuk surga tidak. Tapi akan mulia di sisi Allah. Apatah lagi kita bukan hamba saya, kita orang merdeka, melakukan kebaikan, taat kepada Allah dengan sebaik-baik, dengan taat yang betul. Kita betul-betul berharap kita akan mendapatkan ganjaran daripada Allah, masuk syurga bighairi hisab yang kita harapkan. Bukan masuk syurga setelah diazab, tapi masuk syurga tanpa perhitungan, tanpa hisab. Kemudian hadis yang selanjutnya insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, hadis yang ke-28. Ala kulli hal, tuan-tuan rahimakumullah, sekali lagi saya nak ingatkan kepada kita
kita masih ada masa dan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah tolong kita, karena kita tak mungkin melakukan kebaikan di bulan apa, hatta bahasanya bulan Ramadan setahun misalkan, Ramadan setahun, kalau tidak Allah kehendaki kita melakukan, kita takkan mampu. Maka tu kita minta, mohon kepada Allah dengan kudrah dan iradah Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita diizinkan oleh Allah. Tentu izin daripada Allah ini akan bermula daripada taubat kita. Imam Abdul Wahab Asy-Syarani mengatakan, asasul likulli ibadah at-taubatu. Asas kepada tiap-tiap ibadah yang kita lakukan itu adalah bermula daripada taubat. Kalau taubat kita betul diterima, maka kita akan mampu ringan melakukan amal ibadah, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.